NIM 191061003. Di sini saya akan menjelaskan materi logika. Yang pertama yaitu konsep, isi, luas pengertian, dan hubungannya. Dan yang kedua yaitu penggolongan dan pembagian klasifikasi. Mari kita simak videonya sama-sama. Yuk. Konsep, isi, luas pengertian, dan hubungannya. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin conceper atau kata kerja. Konsep adalah hasil tangkapan intelektual atau akal budi manusia. Konsep sama dengan ide. Pengertian atau konsep sebagai bentuk pemikiran pertama adalah sesuai yang sifatnya abstrak. Kalau kita ganti itu istilah lambang. Lambang itu bahasa. Pengertian atau konsep terdapat dalam sesuatu apabila memiliki dua ciri, yaitu ciri esensial dan ciri eksidental. Selanjutnya yaitu isi dan luas pengertian. Isi disebut komprehensi. Istilah ini diterapkan pada pengertian. Isi suatu pengertian hendaknya dicari dalam inti pengertian tersebut. Sedangkan luas disebut ekstensi. Luas ini hendaknya dicari dalam benda atau hal yang ditunjukkan dalam pengertian luas tersebut. Isi pengertian disebut intensi atau konotasi dari pengertian. Suatu konsep selalu mempunyai dua sisi, yaitu denotasi dan konotasi. Isi pengertian dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan, manakah bagian-bagian atau unsur-unsur suatu pengertian yang tertentu? Luas pengertian adalah benda-benda atau lingkungan realitas yang dapat dinyatakan oleh pengertian yang tertentu. Misalnya, pengertian kuda menunjukkan hanya semua makhluk hidup atau hewan yang tertentu yang dinyatakan oleh pengertian itu, dan bukan makhluk atau hewan lainnya. Selain itu, kedua pengertian-pengertian itu juga tidak sama luasnya. Selanjutnya yaitu hubungan keduanya. Isi dan luas pengertian terdapat suatu hubungan yang semakin banyak isinya, semakin kecil luas atau daerah lingkupnya. Sebaliknya, semakin sedikit isinya, maka semakin luas lingkungan daerah lingkupnya. Contohnya itu semakin tebal atau banyak isi konsep calon karyawan yang dibutuhkan. Misalnya itu persyaratannya itu minimal berusia 24 tahun, lulus SMA sederajat, mempunyai pengalaman bekerja minimal 4 tahun, belum menikah, akan semakin sedikit individu yang memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu penggolongan dan pembagian klasifikasi. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Namun dalam pembahasan logika, klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pembagian dan pengelompokan atau penggolongan. Selanjutnya pengertian pembagian dan penggolongan. Pengertian pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Agar mendapatkan spesies yang benar, maka kita harus memperhatikan patokan-patokan dalam pembagian. Pembagian itu terbagi menjadi dua, yaitu pembagian universal dan pembagian dikotomi. Selanjutnya, pengertian penggolongan. Penggolongan adalah menggolongkan individu-individu sesuai jenis spesiesnya. Penggolongan itu terbagi menjadi dua, yaitu penggolongan alami dan penggolongan buatan. Selanjutnya, ada cara-cara praktis dalam mengelompokkannya. Di antaranya yaitu memikirkan pola pemikiran atau sudut pandang. Yang kedua, mencari dan menemukan pola pembagian. Yang ketiga, memikirkan luas pengertian dan anggota suatu himpunan yang hendak dibagi. Lalu, yang keempat, menetapkan sub-sub kelompok sesuai dengan ciri khasnya. Dan yang kelima, memasukkan anggota ke sub-sub kelompok sesuai dengan ciri khasnya.